Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian semuanya kelas 1 MIM Teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian. Dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Selanjutnya, Bu Erna juga berharap kalian hari ini sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning. Yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu ayah bunda mencuci piring, kemudian menyapu lantai, mengepel, membersihkan tempat tidur, menasehati nasihat ayah dan bunda, dan lain sebagainya. Jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Begitu juga salat 5 waktu kalian jaga, oke? Dan selanjutnya Bu Erna tidak bosan-bosan berpesan kepada kalian, rajin-rajinlah mencuci tangan, memakai sabun setelah aktivitas ya. Dan yang kedua, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker, oke? Baik anak-anakku yang solih dan solihah, ayo siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang surat yang mengajarkan toleransi beragama. Toleransi itu apa Bu Erna? Hormat, menghormati, kemudian saling menghargai, itu namanya toleransi. Surat apa itu kemarin? Iya, pintar sekali. Surat Al-Kafirun. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum kita belajar materi baru, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Anak-anakku yang salih dan solihah, sudah siap untuk belajar? Oke. Ini dia. Ada apa ya? Bu Erna menyampaikan apa? Fokus semuanya. Iya, ini adalah gambar. Yuk amati semua gambar yang Bu Erna sampaikan. Kira-kira gambar ini gambar apa ya? Ceritakan bersama-sama. Ayo jawab bersama-sama ya. Menceritakan. Gambar apa kira-kira? Peristiwa apa ini? Ada yang tahu? Iya, ada kambing. Kemudian ada seorang laki-laki yang memegang kambing, kambingnya ditidurkan, kemudian yang belakangnya ada yang memegang ya tali kambing dengan menuntun seekor kambing, kemudian ada anak-anak yang menyaksikan. Kira-kira peristiwa apa itu anak-anak? Pintar sekali, ini adalah peristiwa Idul Adha. Kira-kira kalau Idul Adha itu bagaimana? Senang ya? Iya. Apa? Kalau Idul Adha itu ciri khasnya apa? Iya, ada penyembelihan hewan kurban. Boleh apa saja ayo yang bisa dikurbankan atau disembelih pada Idul Adha. Ada kambing, kemudian sapi, boleh unta kalau di Arab. Kalau ayam boleh tidak Bu Erna? Boleh tidak anak-anak? Tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan apa tadi? Pintar sekali. Kambing, sapi, unta. Oke? Kira-kira surat apa yang menceritakan tentang peristiwa di dalam gambar ini? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu tidak? Pintar ya, semuanya sudah tahu adalah surat apa ya? Ini dia, Al-Kautsar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kautsar. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, yuk semangat, fokus. Kita akan menyanyi dulu.
Menyanyi apa Bu Erna? Menyanyi tentang surat Al-Kautsar. Bagaimana caranya Bu Erna? Bagaimana nyanyinya? Oke, kita bersama-sama ya. Yuk, lagunya adalah surat Al-Kautsar dan dinyanyikan dengan naik-naik ke puncak gunung. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar Quran surat Al-Kautsar. Perintah salat juga berkurban, mari kita tunaikan. Perintah salat juga berkurban, mari kita tunaikan. Oke, sekali lagi ya. Surat Al-Kautsar itu perintahnya tentang apa, anak-anak? Iya, salat dan berkorban. Siap? Oke. Wahid, Isnain, Salasah. Ayo kawan, kita belajar Quran surah Al-Kautsar. Perintah salat juga berkorban, mari kita tunaikan. Perintah salat juga berkorban, mari kita tunaikan. Mudah ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri anak-anak. Oke, ciri-ciri surat Al-Kautsar. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, perhatikan fokus semuanya, termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Kautsar diturunkan di kota Makkah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, termasuk urutan keberapa dalam Al-Quran? Yaitu ke-108. Yang ketiga, surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat anak-anak? Pintar sekali, 3 ayat. Kemudian yang keempat, artinya apa? Siapa yang tahu? Yuk baca bersama-sama. Iya, ini dia. Perhatikan, surat Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Sekali lagi, apa artinya Al-Kautsar? Iya, nikmat yang banyak. Atau bisa disebut juga nama sebuah sungai di surga. Nah, di surga itu ada sebuah sungai yang namanya Al-Kautsar, Telaga Al-Kautsar. Kemudian yang kelima, diturunkan sesudah surat apa? Al-Adiyat. Bisa dipahami ya? Diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Yang keenam, Allah itu dalam surat Al-Kautsar dijelaskan telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ya, surat Al-Kautsar itu menjelaskan bahwa Allah telah memberikan apa? Nikmat yang banyak kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban kita kalau sudah diberi nikmat apa anak-anak? Bersyukur. Perhatikan semuanya, bersyukur. Caranya bagaimana bersyukurnya? Apakah cukup dengan hamdalah? Mengucapkan alhamdulillah? Tidak hanya itu, menurut surat Al-Kautsar, ya, perintah surat Al-Kautsar, cara bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita adalah dengan cara sholat dan berkurban. Bisa dipahami? Iya, kalau kalian bersyukur telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan apa? Sholat dan berkorban. Ayo, masih ada enggak di antara kalian yang sholatnya bolong-bolong? Nah, jangan sampai ya. Mulai hari ini, tanamkan pada diri kalian untuk selalu menjaga sholat 5 waktu kalian. Sebagai cara untuk
bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Oke, ingat-ingat ya, jaga sholat 5 waktu kalian. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Kenapa kita termasuk orang yang rugi? Karena menurut Al-Kautsar, selain untuk mengungkapkan ataupun cara untuk bersyukur kepada Allah, sholat itu adalah merupakan ibadah yang pertama kali akan dihitung oleh Allah. Kalau sholat kalian bolong-bolong, masih ada yang bolong-bolong, nah bagaimana? Mau ditempel pakai apa bolongannya? Kalau ban bisa ditempel pakai karet, ya kan? Kalau sholat ditempel pakai apa? Jangan sampai ya. Yuk bersama-sama semangat untuk menjaga sholat 5 waktu kita. Oke? Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan mengulang ciri-ciri surat Al-Kautsar. Oke? Siap ya? Semangat ya? Yang pertama adalah surat Al-Kautsar itu termasuk surat apa anak-anak? Jawab bersama-sama. Iya, surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, urutan keberapa di dalam Al-Quran? Ke-108. Yang ketiga, terdiri dari berapa ayat? Jawab bersama-sama. Oke, pintar sekali. 3 ayat. Kemudian yang keempat, artinya apa? Siapa yang ingat? Iya, pintar sekali. Artinya adalah nikmat yang banyak. Atau apa? Yang kedua, artinya apa itu? Iya, pintar sekali. Nama sebuah sungai di surga. Namanya sungai itu adalah sungai atau telaga Al-Kautsar. Kemudian yang kelima, diturunkan sudah surat apa anak-anak? Pintar. Surat Al-Adiyat. Yang keenam, dalam surat Al-Kautsar itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita apa anak-anak? Iya, nikmat yang banyak. Nah, yang ketujuh, kalau sudah diberi nikmat yang banyak, maka kewajiban kita apa anak-anak? Jawab bersama-sama. Iya, bersyukur. Nah, caranya bagaimana? Caranya sesuai dengan surat Al-Kautsar itu adalah dengan apa tadi? Salat dan berkurban. Oke? Nah, yang bisa kalian lakukan baru sholat. Nah, kalau ingin berkorban, kalian menabung terlebih dahulu. Sebentar lagi kita Idul Adha, ya tidak? Iya. Oke, selanjutnya kita akan belajar surat Al-Kautsar. Siap? Oke, ini dia. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tidak bosan-bosan ya Bu Ena mengingatkan ketika kalian membaca ataupun menghafal Al-Quran, yang pertama, tidak diperbolehkan kalian mengambil nafas di sembarang tempat. Yang kedua, makhraj serta tajwid harus kalian perhatikan ya. Dan tentunya kalian juga harus belajar dengan apa? Metode Umi. Susah tidak Bu Ena? Tidak. Sulit tidak? Tidak. Nanti Bu Ena akan membimbing kalian. Caranya Bu Ena nanti kita akan menghafal, melafalkan surat Al-Kautsar dengan makhraj dan tajwid yang benar dan juga belajar dengan metode Umi. Bu Ena akan mengulangi setiap ayatnya 3 kali bahkan lebih. Agar apa? Agar kalian mudah dan cepat memahami makhraj serta tajwid dalam surat Al-Kautsar. Oke, fokus ya. Oke, yuk kita ta'awudz bersama-sama. A'udzu, perhatikan a'u, tidak a'u ya ketika membaca Al-Qur'an. Ketika kalian membaca ataupun menghafal Al-Qur'an, kalian mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus semuanya. Nah, ini adalah bacaan ghunah. Ditahan 2 harokat. Inna.
dengungnya ya di hidung kalian. Inna, matobi'i diayunkan cara membacanya. Inna, a, ain ya, bukan a tapi a. Inna, a, to, cara mengucapkan huruf to, perhatikan. Inna, a, to ya, to. Inna, a, to ya, lidah kalian, to. Oke, boy. Nah, boy nanya matobi'i diayunkan. Boy ka. Cara mengucapkan huruf k, mulut kalian ditarik seakan-akan senyum sehingga keluarnya adalah bunyi k. Oke. A boy kal. Nah, tidak boleh kal. Kal ya karena ini adalah yang sukun adalah huruf lam. Perhatikan. Kal kau, tidak boleh kalek. Nah, ya, diperhatikan. Kal kau, tidak boleh kalek kau. Ada le-nya, tidak diperbolehkan. Kal kau, oke? Kau, cara mengucapkan wow. Wow sukun itu adalah mulut kalian sampai maju ya. Wow, oke? Kal kau, fa. Cara mengucapkan fa itu lidah kalian digigit. Fa. Perhatikan mulut Bu Erna. Fa. Lidah kalian digigit. Fa. Kemudian oro. Oro itu cara mengucapkan huruf oro. Bibir kalian tidak boleh sampai ikut maju. Karena ini bukan huruf yang letaknya di dua bibir. Ya. Oro. Untuk cara mengetahui benar dan tidaknya ketika mengucapkan huruf ro, bibir kalian dipegang. Oro. Oke semuanya dari depan ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Lagi. Inna a'tainakal kautsar. Lagi. Sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua. Faso. Dulu ya. Faso. Perhatikan. Faso. So-nya ada asnya dulu. Fasolli. Tasdid. Kemudian langsung ini tidak ada matobi'inya. Fasolili. Perhatikan. Fasolili. Orob ada tasdid ya. Orobbika. Ka sudah dijelaskan Bu Ena di depan. Wanhar. Ya, ini adalah idhar jadi jelas, tidak ada dengungnya. Wanhar tidak boleh wan. Nah, tidak diperbolehkan, harus jelas. Wanhar. Ha bersih di tenggorokan kalian. Oke, cara mengucapkan roh, ingat roh sukun, bibir kalian tidak boleh ikut maju. Fokus ya. Yuk, perhatikan. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Oke. Ayat yang terakhir. Nah, ini adalah gunah. Cara mengucapkannya, membacanya yaitu ditahan 2 harokat. Ada dengungnya di hidung kalian. Inna sya ya. Syanya ini matobi'i. Inna syani'aka. Ka tadi sudah hu. Ha itu di dada kalian suaranya. Huwal ab. Nah, kemudian huwal ini tidak boleh ada le-nya. Perhatikan, tidak diperbolehkan seperti ini. Huwal, tidak diperbolehkan. Jelas. Huwal abtar. Nah, perhatikan. Huwal ab. Ab ini adalah kolkolah. Cara membaca kolkolah itu dipantulkan. Ingat, perhatikan Bu Ena. Ab. Oke, tidak diperbolehkan hanya ab. Oke, ab. Tidak diperbolehkan. Harus sampai dipantulkan. Ab. Kemudian selanjutnya ta. Cara mengucapkan huruf ta. Perhatikan ta. Oke ya. Abtar.
Oke, ro sukun tadi sudah, bibir tidak boleh ikut maju. Fokus, yuk. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, kita ulang dari ayat yang pertama. Yuk, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, shadaqallahul azim. Wah ya, perhatikan lagi. Shadaqallahul azim. Oke, mudah bukan? Oke, selanjutnya. Baik, untuk ciri-cirinya seperti biasa ditulis yang rapi di buku tulis Al-Quran Hadis seperti yang dicontohkan Bu Erna ini ya. Oke. Nih, ingat-ingat huruf apa saja ya yang tingginya atau panjangnya hanya separuh garis. Apa yuk bersama-sama ingat. Huruf P, D, T, Q. Ingat-ingat ya, contohnya nih. T-nya tidak tingginya sampai atas anak-anak. Perhatikan contohnya Bu Erna. Kemudian huruf D-nya. Nih perhatikan contoh Adinda. Namanya Adinda, D-nya hanya separuh garis, tidak sampai atas. Bisa dipahami? Kemudian kalau G dan Y itu panjangnya sampai bawah. Bisa dipahami ya? Oke. Ingat, sebelum mengerjakan kalian fokus dulu untuk melihat tulisan yang Bu Erna sampaikan. Baik anak-anak, untuk tugas yang pertama yaitu kalian menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham dan benar. Nah, materi ini adalah materi tentang mengenal ciri-ciri surat Al-Kautsar dan juga menghafalkan. Bu Erna sampaikan hanya satu kali pertemuan karena surat Al-Kautsar itu terdiri hanya berapa ayat? Ya, 3 ayat pendek. Artinya Bu Erna menyampaikan hanya satu kali pertemuan. Kemudian yang kedua, kalau kalian sudah paham dan benar-benar bisa untuk melafalkan surat Al-Kautsar, begitu juga untuk menuliskan ciri-ciri surat Al-Kautsar yang benar, baru ke tugas yang kedua anak-anak. Apa itu tugasnya Bu Erna? Tugasnya silahkan yang pertama anak-anak menuliskan ciri-ciri surat Al-Kautsar di buku tulis Al-Quran Hadis. Ya, Bu Erna mengingatkan kembali. Sebelum kalian menulis, ingat ya, harus memperhatikan contoh dari Bu Erna terlebih dahulu. Ingat-ingat huruf apa saja yang tingginya hanya separuh. Tadi apa? P, D, T, dan Q. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah paham tentang makhraj serta tajwid yang benar surat Al-Kautsar tadi, baru hafalkan surat Al-Kautsar dengan apa? Metode umi dan juga makhraj serta tajwid yang benar. Kalau sudah 2 tugas bisa dilaksanakan, sudah selesai, baru yang keempat, apa itu Bu Erna? Kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.